Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yehezkel 37 ayat yang ke-27 yang berkata demikian. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul tempat kediamannya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pernyataan Tuhan kepada umat Tuhan setelah Tuhan memulihkan keadaan umat Tuhan di zaman Yehezkel. Dan kita mau lihat tentang kata tempat kediaman yang Tuhan katakan dalam ayat ini. Kalau saudara lihat dalam bahasa Inggris, kata tempat kediaman di dalam Yehezkel 37 ayat 27 itu sama dengan tabernakel, tempat di mana Allah berdiam. Ada tabernakel di zaman Musa, ya saudara. Nah, tapi kita mau lihat waktu Tuhan berkata melalui Nabi Yehezkel bahwa tempat kediamannya itu akan ada pada umatnya, dan Tuhan akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat Tuhan. Itu ada beberapa makna yang mau saya share buat saudara. Yang pertama itu Tuhan sedang berbicara bahwa Tuhan akan terus hadir di tengah-tengah umatnya. Kehadirannya secara kontinu ada di antara umatnya. Kalau sebelumnya itu Tuhan tidak selamanya hadir, tapi Tuhan kemudian berjanji Tuhan akan ada di tengah-tengah mereka. Tempat kediamannya, tabernakelnya akan ada di tengah mereka. Yang kedua, Tuhan bilang bahwa tempat kediamannya akan ada di tengah-tengah umatnya. Itu berbicara bahwa Tuhan akan tinggal bersama dengan umatnya. Tuhan akan tinggal dekat dan berjalan terus bersama umatnya. Tapi yang ketiga, Tuhan mau terus ada persekutuan yang tidak terputus antara Tuhan sebagai pencipta dan umatnya sebagai ciptaan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi waktu Tuhan berkata bahwa tempat kediamannya akan ada di antara umatnya dan dia menjadi Allahnya dan mereka menjadi umatnya, Tuhan punya 3 kerinduan itu. Supaya kehadirannya terus-menerus ada bersama umatnya. Supaya dia bisa tetap tinggal bersama dengan umatnya, berjalan bersama umatnya. Tapi yang ketiga, supaya selalu ada persekutuan yang intim antara umatnya sebagai ciptaannya dan Tuhan sebagai pribadi yang menciptakan. Mari saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tubuh kita itu juga adalah tempat kediamannya. Tubuh kita adalah tabernakelnya. Dia mau terus berdiam di dalam kita supaya ada hadiratnya, supaya kita terus bisa membangun persekutuan dengan Tuhan sebagai umat ciptaannya, dan dia adalah penciptanya. Dan kita juga adalah tempat di mana Tuhan bisa berdiam supaya dia dekat dan terus berjalan bersama kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menyadari bahwa tubuh kita juga adalah tempat kediamannya. Selamat
melayani. Selamat beribadah dan happy Sunday. Tuhan berkati berlimpah. Amin.